cepetan kamu harus bantuin saya. Kita harus keluarin mayat ini. Keluarin? Nyonya, nggak mau ini Nunung kayak di film horor, kayak adegan pembunuhan, nggak mau Nunung. Udah deh Nunung, jangan banyak ngomong. Udah bantuin saya cepetan. Cepetan. Iya, oke. Copot, suara apaan tuh? Buset. Maling ya? Duh, maling apa bukan ya? Kalau gua hajar, gua takut kejadiannya kayak waktu itu. Si Tuan yang gua hajar. Lagiannya Tuan sekarang tidurnya di mana aja sih? Heran. Kalau gua nggak hajar, takut bener-bener maling. Aduh, ntar rumah ini kemalingan, gue yang kesalahan. Pusing. Copot 7, 8, 12, 56. Gue kontrol aja dah kalau gitu ah. Nyonya berat banget Nyonya. Aduh. Nung, ayo. Nung, ayo cepetan. Suara apa sih? Dari tadi kretek-kretek. Apaan sih? Apaan nih? Astagfirullahaladzim, ya Allah, lu ngaget-ngagetin aja. Dari tadi gue cariin kretek-kretek, gak taunya lu. Ngagetin apa sih? Orang dateng ngagetin. Lu tuh ya heran gue. Setiap hari, setiap malam lu, aduh gentayangan aja lu kayak setan lu. Ada apa? Emangnya kenapa kalau orang mau kelayapan? Iya, pakai dilarang-larang. Ini tuh udah mau sahur, mana makanan, siapin. Lu tuh yang ada di otak makanan. Belum sahur, tunggu ntar. Gini, bertahun-tahun saya jadi supir di sini, pantas aja badan kagak nambah-nambah beratnya. Kagak naik, mau lo naik. Gua antepin tahun biar gendut. Mudah-mudahan Poati cepet dipanggil, amin. Apa lu bilang? Cepet dipanggil, songong lu. Numpain gua mati lu. Udah. Biarin. Aduh Nyonya. Nunung capek Nyonya. Ini orang dosanya pasti banyak nih Nyonya. Berat banget. Udah Nung, jangan banyak ngomong. Sekarang kita harus masukin dia ke dalam. Ayo cepetan yuk. Angkat lagi. Berat Nyonya. Nung, cukup berisik kenapa sih? Kita udah mati sama Bang Kupis di dalam. Udah yuk, cepetan. Iya. Aduh. Gempor. Oke, sekarang kamu masuk ke dalam. Kamu ambil Akbar. Kita harus bawa Akbar juga. Nyonya, kita kan mau buang mayat. Masa bawa bayi? Nung, masa kita tinggalin Akbar di sini? Siapa yang mau tanggung jawab? Hah? Terus kok kita tinggalin Akbar di sini? Terus orang rumah tahu? Ya mereka pasti bakal curiga lah. Kamu itu gimana sih? Iya. Ambil lagi. Iya. Kamu itu gimana sih? Empok Ati sama Bang Kubis itu di situ. Lewat sana lah, lewat depan. Terus sana. Nggak pinter-pinter tuh anak. Empok Ati lagi. Apaan sih tuh? Ya ampun, serem ya. Si Kumis udah jalin masih aja kretek-kretek. Angker kali ini rumah ya. Apa ada setan nih? Tapi sih katanya kalau bulan puasa setan pada diiketin. Tapi kok nyeremin amat di rumah? Oh kagak ada. Bulan puasa setan kagak ada. Pasti setannya si Nunung nih. Nunung pasti setannya, liatin aja ya. Dia macem-macem gue laporin sama Tuan biar dia dikeluarin. Gue udah enek ngeliat mukanya. Dia ngatain gue setan. Dia nggak punya kaca apa? Dia tuh Dedemitil, rajanya setan. Kalau gue nggak lagi ngedap-ngedap, nggak lagi ngumpet-ngumpet kayak gini, gue
balas loh, nenek grong dong. Dia masih di situ kayak. Nyonya pelan-pelan dong. Itu nanti kalau misalkan di depan ada polisi, terus kita ditilang, terus dia ngecek mobilnya di belakang lihat ada mayat gimana? Aduh Nung, bisa nggak berisik? Kamu itu bikin saya panik tau nggak? Aduh, Nung aku takut. Kalau kita di penjara gimana? Nyonya mah enak, udah punya anak, udah nikah. Nung kan belum nikah Nyonya. Aduh, Nung udah deh diem deh. Saya tuh lagi konsentrasi. Kamu itu ganggu konsentrasi saya aja tau nggak? Kejar, Pak. Kendaraan dengan nomor polisi B789 BTQ harap menepi. Sekali lagi, kendaraan dengan nomor polisi B789 BTQ harap menepi. Mati deh kita, Nung. Nyonya gimana nih? Gimana kalau kita? Nyonya, udah deh, jangan bicara. Kamu bikin saya panik tau nggak? Aduh, gimana nih? Semuanya, tolong turun dari mobil. Aduh, Nyonya saya takut. Oke, Nung. Kayaknya kita emang harus turun. Kamu pura-pura nggak kenapa-napa ya? Pura-pura ya, Nung? Iya. Kamu kan pinter acting. Selamat malam. Kenapa Anda berkendara kebut-kebutan dan ugal-ugalan? Jadi gini Pak, ini loh anak saya, dia itu demam, di rumah muntah-muntah, jadi saya buru-buru bawa dia ke rumah sakit Pak, takutnya kenapa-napa. Iya Pak, jadi tadi tuh saya nggak sengaja jatuhin Den Akbar, terus dia muntah-muntah. Kita tuh takut kalau misalkan Den Akbar ini sampai geger otak. Saya ini kan babysitternya, saya harus bertanggung jawab Pak, tolong ya Pak. Iya Pak, biasalah anak bayi Pak, sensitif Pak. Oke, alasan ibu kami terima, tapi sesuai dengan prosedur. Karena ibu membawa mobil secara ugal-ugalan dan kami sudah memperingati berulang kali, ibu tidak mengindahkannya, jadi terpaksa mobil ini kami periksa. Ya Allah, mati aku. Gimana kalau polisi tahu ada David di dalam sana? Saya titip Den Akbar sebenarnya. Pak, gini Pak, ini kan masalah hidup dan matinya bayi Pak. Kami itu harus segera bawa dia ke rumah sakit supaya dicek sama dokter Pak. Kalau gimana? Bapak nggak kasihan. Bapak kan masih punya anak di rumah Pak. Ini anak bayi loh Pak. Baiklah, ibu ini dan anaknya kami beri izin untuk ke rumah sakit menggunakan mobil polisi. Tapi Anda tetap di sini untuk kami minta keterangan. Loh kok gitu sih Pak? Masa ini kan susternya, saya itu harus jagain Den Akbar. Kan saya juga yang salah, saya harus bertanggung jawab. Lagian kasihan nyonya saya kalau ngurusin semuanya sendirian Pak. Tidak bisa, Mbak. Kami akan tetap memeriksa mobil Anda. Ayo. Semua mobil Anda sudah kami periksa dan tidak ada satu barang pun yang mencurigakan. Jadi kalian boleh melanjutkan perjalanan. Tapi ingat, jangan mengulangi kejadian ini lagi dan hati-hati di jalan. Iya Pak, makasih ya. Ya, sama-sama. Kami permisi. Selamat malam. Malam Pak.
Mumi. Terus dia jalan sendiri, Nyonya. No, kamu itu bisa pintar dikit gak sih? Itu artinya kalau dia itu masih hidup. Dan dia sekarang lagi sembunyi di satu tempat. Ya Allah, mimpi buruk ini belum berakhir. Aku yakin David akan lebih kejam dari yang sudah-sudah. Karena dia pasti marah. Karena aku hampir membunuhnya. Kamu lihat aja, Mei. Nunggu bentar, berapa? Kamu rasakan, Mei. Kamu sekarang pasti sedang panik, kan? Aku tahu. Kamu pasti sedang khawatir kalau aku akan kembali dengan rencana yang lebih besar daripada ini. Aku akan membalas semua perbuatan kamu, Mei. David, kamu sekarang di mana? Kamu nggak perlu tahu di mana aku sekarang. Tapi yang jelas, aku tahu di mana kamu sekarang dan juga sedang apa saat ini. Kamu kira kamu pintar, Mei? Kamu bisa membunuh aku? Kamu lihat aja. Lihat apa yang akan aku lakukan, Mei. Maksud kamu itu apa? Kamu sekarang mau ngancam aku? Ini bukan ancaman, Mei. Tapi aku punya rencana baru buat kamu. David, kamu ngerencanain apa, David? Awas kamu ya. Kamu nggak perlu tahu sekarang, Mei. Jika saatnya tiba, kamu pasti akan mengetahuinya, Mei. Kamu ingat, Mei. Soal anak kita yang kamu bilang sudah meninggal, itu belum berakhir. Ya udah, apa maksud kamu? Maksud kamu nggak percaya kalau Akbar itu anaknya Pras? Jangan-jangan maling itu bapaknya si Akbar lagi. Ya ampun, ini nih kuncinya. Kenapa laki-laki itu selama ini buntutin si Nyonya Falakor sampai ngubuk-ngubuk rumah segala? Terus bikin si Nyonya ketakutan. Ternyata bapaknya Akbar masih hidup toh. Ini bakal seru nih kalau Tuan Pras tahu. Kamu bisa bilang seperti itu, Mei. Tapi aku sangat yakin kalau anak yang bersama kamu itu adalah anak aku juga, Mei. Kamu nggak bisa berasumsi kayak gitu. Karena kamu nggak bisa buktiin itu. Memangnya kamu lupa? Kalau aku sudah membawa sehelai rambut dari anak kamu. Dan sebentar lagi, aku akan membawanya untuk dites DNA. Aku bodoh. Aku harusnya ambil sampel rambut itu dari saku celananya David. Nyonya kenapa sih? Nyonya kenal sama maling itu? David kamu di mana sekarang? Pokoknya aku harus bicara sama kamu, David. Kita nggak perlu bicara, Mei. Kalau kamu nggak kembali lagi sama aku, yang aku inginkan dari kamu itu bukan kata-kata, tapi kamu dan juga anak kita, Mei. Kamu salah, David. Kamu salah. Akbar itu bukan anak kamu. Anak kamu itu udah meninggal. Ini anaknya Pras. Percuma kamu menyangkal seperti itu dan kamu bilang kalau dia bukan adalah anak aku. Biarkan hasil tes DNA yang berbicara. Karena itu menjadi bukti yang sangat kuat. Dan akan meyakinkan aku kalau dia, Akbar, adalah anak aku, Mei. Enggak. Pokoknya kamu salah. Aku bakal mastiin kalau kamu nggak bakal mendapatkan apa-apa. Kamu nggak bisa membuktiin apa-apa karena Akbar anaknya Pras, bukan anak kamu. Kenapa sih ini orang? Nyonya, udah yuk Nyonya. Sebaiknya sekarang kita pulang. Nanti daripada ada polisi lagi nangkep kita. Lagian kasihan dan Akbar. Di luar gini kan dingin Nyonya. Iya. Kamu benar. No, kamu harus dengerin aku. Mulai besok jangan bawa Akbar keluar. Ya kamu ngerti kan? Tapi kan kata dokter Akbar harus kena matahari. Enggak. Ini penting dong. Dengerin aku. Iya. Pokoknya aku harus cari cara untuk menyelamatkan Akbar dari kejaran David.
Udah waktunya sahur. Aku harus menyiapkan makanan untuk Nadia nih. Untung aja Mas Pras sayang sama Meros. Jadi aku cuma ngurusin Nadia aja. Loh, kok Mas Pras ada di sini sih? Mas, Mas, Mas bangun Mas, Mas bangun. Mas bangun. Bangun Mas, turun, jangan di sini bilang. Mas, turun. Iya, aku turun ini. Ya Allah, hari ini. Kamu ini kenapa sih? Sayang, kamu nih kenapa sih? Masa iya aku nggak boleh balik kamar ini? Bukan gitu Mas, tapi ini kan udah jadi konsekuensi yang harus kamu jalani. Mas, ingat, kita tuh udah buat kesepakatan yang harus ditepati dan gak boleh dilanggar. Maksudnya apa sayang? Mas lupa ya, kalau hari ini kan tugasnya kamu untuk memberikan nafkah batin kepada Mei. Nung, kamu ingat ya, apa yang terjadi malam ini harus jadi rahasia di antara kita. Udah saatnya nih, gue bakal meras duitnya si Nyonya Valakor. Nung, cepetan jawab, bisa nggak kamu ngerahasiain? Tapi kan ada pepatah nih ya Nyonya ya. Di dunia ini gak ada yang gratis. Jadi maksud kamu mau saya bayar kamu? Aduh Nyonya jangan bilang bayaran dong, kan Nunung jadi gak enak. Bilang aja Nyonya mau kasih Nunung hadiah. Nunung kan orang susah Nyonya, gak kayak Nyonya. Dasar, ini suster mata duitan juga ternyata. Tapi aku harus tutup mulutnya biar nggak ada keributan. Lagi mikir kan dia? Ya kali, enak aja gak ngasih gue duit. Apa kata dunia? Jadi gimana Nyonya? Nyonya mau kan kasih Nunung hadiah? Itu loh supaya Nunung kalau ngomong hati-hati. Yaudah. Tapi kamu harus janji ya, kamu tutup mulut kamu. Tenang aja Nyonya, tergantung itunya mah kalau Nunung. Pulang kerjaan kali itu si Nunung. Woi, ngapain lu di sini? Kepo banget sama urusan orang. Bukannya kepo, itu lihat tuh. Si Nunung sama majikannya lagi ngapain coba? Malam-malam begini. Mana gue tahu urusan dia. Ya nggak usah sensi gitu dong, saya kan juga pengen tahu doang. Gue bukan sensi, tapi lu mau tahu aja urusan orang. Sol. Buset, ngapain nih? Oh, Habis sih. ayo daripada kepoin orang, masuk bikin kopi. Ayo, masuk. Bikin kopi enak. Masuk. Lepas. Tuh gue gedik lu. Iya, aku tahu. Terus kenapa? Ya kalau kamu tahu, terus kenapa kamu masih di sini, bukannya ada di sana? Lah, memangnya aku tuh nggak boleh balik ke sini. Tapi Mas, kamu jangan bercanda gini. Konsentrasi dong Mas, ini tuh bisa berakibat fatal loh. Konsentrasi gimana maksudnya ya? Aku nggak ngerti. Astagfirullahaladzim Mas, kalau kamu begini terus, nanti Meros bisa tersinggung. Atau kecil hati karena kalian gagal melakukan malam pengantin. Oh, itu yang kamu maksud. Alhamdulillah aku sudah. Hei, kok tidur lagi sih? Bangun. Nggak boleh di sini. Bangun, kamu. Ada apa sih? Kan udah tadi aku jelasin. Ya, kalau memang udah, terus kenapa kamu di sini? Lah, kamu nih kenapa sih? Memang iya, aku nggak boleh nih beneran balik ke kamar ini. Beneran, Mas. Kamu udah melaksanakan kewajiban. Iya, beneran. Kamu tuh kenapa sih, sayang? Aku serius, aku tuh udah melakukan kewajiban aku. Enggak. Kamu belum sepenuhnya sadar ya, Mas. Kamu tadi habis tidur, makanya nyawa kamu belum kumpul. Jadinya kamu ngaco gini deh ngomongnya. Siapa yang ngelantur omongannya? Aku sadar kok. Kamu tadi nanya kan? Aku udah melakukan kewajiban aku apa belum? Ya aku jawab sudah. Ya seperti aku ngomong barusan.
Kamu yakin? Aku yakin, demi Allah, aku sudah melakukannya sama Meros. Percaya deh sama aku. Kasih kamu 10 juta ya. 10 juta Nyonya? 10 juta mah cuman bisa buat beli emas 20 gram. Terus kamu maunya berapa? Hah? Cigo. Cigo? Cigo apaan? 25 juta Nyonya. 25? Ya elah Nyonya, buat Nyonya mah duit segitu nggak ada apa-apanya. Nyonya kan nikah sama orang kaya, si Tuan Pras. Wah kalau Nunung, duit segitu tuh banyak. Bisa buat beli tanah di kampung. Bisa buat benerin rumahnya orang tua Nunung. Bisa aja sih si Nunung. Ternyata mata duitan. Kalau bukan gara-gara ini, nggak akan aku kasih uang sebanyak itu. Ya kan sekalian buat amal juga Nyonya. Kan hitung-hitung kalau Nunung bahagiain orang tua Nunung, Nunung dapat pahala. Pahalanya bisa Nunung bagi sama Nyonya. Kan uangnya dari Nyonya. Yaudah. Tapi kamu janji ya? Ya terus kenapa kamu ada di sini, Mas? La ilaha illallah Arini. Masa iya aku nggak boleh balik kamar aku sih? Astagfirullahaladzim, Mas. Aku tuh nggak tahu ya, aku tuh harus seneng apa aku harus kesel sama kamu. Jangan kayak anak kecil gini lah, Mas. Ya kamu yang kayak anak kecil. Kenapa mesti kamu yang repot? Oke udah, saya udah transfer. Ya ampun, makasih Nyonya ya. Tara, thank you deh, I love you full. Akhirnya sekarang Nunung bisa pegang uang puluhan juta. Ya udah deh, sekarang Nunung ke dalam dulu ya bawa Den Akbar. Sini. Tunggu, jangan bahagia dulu. Apa konsekuensinya kalau kamu sampai memojorkan rahasia saya? Nyonya tenang aja, semuanya mah aman sama Nunung. Aman. Kamu inget ya, saya tuh siapa? Kalau kamu pikir kamu bisa memerah saya juga bisa melakukan hal yang lebih dari itu. Ingat baik-baik. Iya, Nyonya. Yaudah sana bawa Akbar duluan. Ih, mata duitan emang. Mas, aku hanya ingin mengingatkan sebagai istri untuk menjauhkan kamu dari perbuatan dosa. Kamu ingat kan? Kewajiban kamu untuk memberikan nafkah batin sama Mei. Itu kamu harus lakukan, Mas. Ya udah. Aku tuh udah bilang dari tadi aku udah melakukannya sama Meros. Kamu sih pakai masa-masa terus ah. Tapi kan harusnya kamu bermalam di sana, Mas, bukannya ada di sini. Masalah aku mau bermalam di sana atau di sini kan tuh sama aja, sayang. Yang penting aku sudah menjalani kewajiban aku sebagai suami. Oke ya? Sekarang aku ngantuk, sayang. Boleh kan aku tidur dulu? Iya. Nanti kau bangunin aku pas sudah sahur. Oke? Enggak, Mas, tunggu dulu, tunggu. Aku masih nggak ngerti. Apalagi, sayang. Nih, sayang, hari ini kamu tenang aja ya. Kewajiban aku sudah aku jalanin. Amanah kamu sudah aku jalankan dengan baik.
Insya Allah yang kamu khawatirkan bahwa aku akan melakukan dosa karena aku lalai menjalankan kewajiban aku sebagai suami, itu insya Allah tidak akan terjadi. Ya, Ya, tapi kenapa kamu nggak bermalam di sana sampai pagi, Mas? karena aku kangen sama kamu. Aku tuh merasa berdosa sama kamu. Kau pikir aku menikmati tadi? Enggak, aku tuh sama sekali nggak nikmatin, sayang. Maksud kamu apa sih, Mas? Aku menginginkan kamu seutuhnya, sayang. Tapi berbeda di saat aku dekat sama Meros. Aku tuh ngerasa menjalankan semua itu hanya berdasarkan kewajiban. Astagfirullahaladzim, Mas. Udah jangan diteruskan lagi. Aku yakin, seiring berjalannya waktu, kamu pasti bisa mencintai Meros. Sekarang, yang perlu kamu lakukan hanyalah berdoa dan istighfar. Kamu kenapa bicara seperti itu? Mas, bagaimanapun juga kamu itu udah menikahi Meros. Kamu harus mencintai dia. Kamu harus belajar mencintai Mei. Kamu mau kan melakukan itu untuk aku? Insya Allah, aku akan lakukan memang itu yang kamu mau. Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu aku siapin makan sahur dulu ya, Mas. Ternyata kamu melakukan ini semua karena kewajiban, Pras. Aku sadar kok kalau kamu gak cinta sama aku. Tapi aku gak nyangka kalau kamu bakal cerita sama Arini. Setelah semua yang aku lakukan, itu semua percuma. Karena kamu gak sedikit pun cinta sama aku, karena cinta itu kamu kasih ke Arini. Gak sama aku. Mas, aku ngerti perasaan kamu. Ini memang gak mudah buat kamu, Mas. Tapi ini juga gak mudah buat aku. Ya hari ini aku juga ngerasa nggak sanggup. Tapi aku harus gimana? Tapi kita itu udah komit, Mas. Kita harus ikhlas menerima semuanya. Walaupun butuh waktu. Sebaiknya kita lakukan semua niat baik kita dengan tulus. Seperti yang udah kita ucapkan bersama-sama. Ya Allah, Arini. Kenapa kau bisa sebaik ini, sayang? Kamu selain ikhlas, kamu juga memberikan dukungan kamu semuanya untuk aku dan Meros. Mas, ini semua aku lakukan karena Allah. Insya Allah aku melakukan semuanya karena Allah, Mas. Aku semakin cinta sama kamu hari ini. Aku juga merasa berdosa. Harusnya kamu nggak perlu harus berkorban kayak gini, sayang. Ya Allah, apakah Mas Pras juga memeluk Meros sama seperti ini? Aku nggak sanggup ngebayanginnya, ya Allah. Demi Allah, sayang. Aku mencintai kamu lahir dan batin.
sama aku? Kenapa aku merasakan sesuatu yang aneh waktu tadi Mas Pras meluk aku? Sayang, kamu kenapa? Ya Allah, sayang, ini badan kamu keringetan loh. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Ya Allah, Mas Pras juga pasti melakukan hal yang sama pada Meros. Enggak. Mas, jangan Mas. Maksudku, ini kan udah waktunya sahur, jadi aku harus siap-siapin makanan sahur. Ya udah, aku ke belakang dulu ya Mas. Kamu di sini aja, nanti aku panggil kamu kalau udah selesai. Sebentar ya Mas. Masya Allah, ada apa dengan Arini? Kok sikapnya jadi aneh? Ya Allah, apa yang terjadi dengan aku? Kenapa aku merasa aneh dan mual saat Mas Pras tadi memelukku? Apa ini ada kaitannya dengan Meros? Nyonya, ngapain di situ? Kenapa setiap kali Mas Pras menyentuh aku merasakan hal aneh seperti itu, ya Allah. Mbak, makasih banyak ya atas semua kebaikannya Mbak Rini. Aku nelpon cuma mau bilang sama Mbak Rini kalau Pras udah melakukan kewajiban dia sebagai suami. Mas, tolong Mas. Maaf sebentar. Kenapa setiap kali Mas Pras menyentuh aku jadi membayangkan bagaimana dia juga menyentuh Meros. Itu yang membuat aku merasa tidak nyaman, ya Allah. Ya Allah, maafkanlah segala perasaan yang sudah kurasakan pada suamiku saat ini. Padahal aku tahu aku tidak boleh merasakan. Nyonya, Pok sejak kapan ada di sini? dari tadinya. Nyonya yang sabar ya. Nyonya kalau mau curhat, Nyonya jangan sedih, ada Po Atinya. Nyonya nggak sendirian. Halo, Mpok. Jadi tadi Mpok dengar semuanya? Iya, Nya. Maafin Po ya, Nya. Po nggak sengaja, Nya. Bener deh, Nya, nggak sengaja. Buat Po Ati, Nyonya tuh wanita yang paling luar biasa. Insya Allah dengan adanya begininya bisa mengantarkan Nyonya ke surga. Insya Allah Po Ati yakin banget ya. Yang sabar ya, Nya. Yang tabah ya. Makasih ya, Mpok. Iya, Nya. Makasih Mpok selalu support aku. Aku mohon bantuannya, Mpok, untuk aku bisa istiqomah dalam keikhlasan ini. Amin. Bagaimanapun juga, aku harus terus belajar untuk ikhlas-ikhlasnya. Insya Allahnya pasti. Yang sabarnya. Ya Allah, maafkanlah hamba-Mu ini yang ternyata masih harus terus berjuang untuk mendapatkan keikhlasan. Bantu aku ya Allah, semoga aku bisa menemukan keikhlasan yang sesungguhnya sehingga aku mendapatkan ridho-Mu.
Aku yang lemah ini membutuhkan bimbinganmu untuk menjadi istri yang soleha dan bisa mencintai suaminya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan yang terpenting, bahkan untuk menghadapi ayah aja, dia nggak berani. Itu ciri-ciri laki-laki yang tidak. Aku harus melakukan sesuatu. Aku nggak bisa diam aja. Aku nggak bisa ngebiarin David mengambil kebahagiaan aku sama Akbar. Setelah sekian lama dia menghilang. Dan baru sekarang dia muncul. Aku udah janji sama diri aku sendiri. Kalau Akbar akan mengenal Prasetya sebagai ayahnya, bukan David. Ayo Mei, pikir. Apa yang kamu bisa lakukan? Oke, yang pertama, kamu harus ketemu sama David. Kamu harus cari dia. Tapi di mana? Ayo Mei, pikir Mei. Rumah orang tuanya David. Bisa aja. Dia di sana, dia kan pernah bawa ke sana. Dia nggak mungkin di apartemennya dia. Pasti David di sana. apa maksud ayah mempilotkan perusahaannya Mas Pras? Padahal ayah tahu kan bagaimana kami bersusah payah untuk membangun itu dengan keringat dan air mata. Dan ayah juga tahu banyak sekali nasib yang bergantung di sana, ayah. Hari ini, kamu jangan lupa, perusahaan kamu itu bisa maju dan sukses seperti sekarang ini karena dukungan. Dan dukungan terbesar itu dari ayah. Maksud ayah? Hampir semua tender perusahaan kalian itu didapat dari relasinya ayah. Kalau boleh dibilang, perusahaan kalian itu adalah silent partnernya perusahaan ayah. Kalau gitu, ayah ikut kan membesarkan perusahaan itu. Lalu sekarang kenapa ayah mau menghancurkan semuanya? Ayah nggak pernah punya niat untuk menghancurkan apapun yang kalian bangun. Seharusnya pertanyaan ini kamu tanyakan sama si Pras. Dia yang menghancurkan semuanya karena dia menikah lagi dengan perempuan lain. Jadi ini rumahnya David. Keluar juga dia. Mau kemana sih? Aku harus ikutin. Astagfirullahaladzim. Sudah aku duga, ini pasti ada kaitannya dengan pernikahan poligami yang dilakukan dengan Mas Pras. Iya, tentu aja. Ayah kan udah pernah bilang sama kamu, nak. Ayah nggak pernah ikhlas dan rela lihat kamu diduakan dan dimadu seperti itu. Tapi bukankah ayah pernah melakukan hal yang sama terhadap ibu? Dan ternyata ibu mau memaafkan ayah dengan besar hati. Oh, jadi kamu menggugat ayah karena kesalahan ayah di masa lalu. Hari ini, satu hal yang harus kamu ingat. Ayah melakukan pernikahan itu karena bukan keinginan ayah. Maksud ayah? Kau mau kemana sih, David? Meros? Jadi kamu mau membuntuti aku, Mei? Jangan harap kamu bisa bermain-main sama aku, Mei.
Aku yakin kamu pasti membuntuti aku karena kamu ingin mengambil bukti yang ada sama aku. Jangan harap kamu bisa menghentikan aku, Mei. Kamu gak akan bisa menghentikan aku. Awas sejak kamu, aku pasti bakal ngikutin kamu. Mana sih tuh orang? Hampir aja ngedapetin dia. Hilang lagi. Kemana sih? Ayah melakukan pernikahan itu karena dijebak. Ayah pernah cerita kok sama kamu. Dan akhirnya, ayah mengambil tindakan yang tegas. Ayah menceraikan perempuan itu. Demi bisa mempertahankan perkawinan bersama ibu kamu, nak. Karena perkawinan kami ini dimulai dengan sesuatu yang salah. Dan kamu tahu kenapa? Kenapa, Ayah? Karena ayah tahu bagaimana sakitnya ibu kamu ketika diduakan, nak. Hampir setiap malam, ayah mendengar ibu kamu itu menangis. Walaupun dia nggak pernah memperlihatkan air matanya di hadapan ayah. Ayah yakin kamu juga mengalami hal yang sama. Pasti di belakang Pras, kamu menangis kan? Tapi kamu terlalu mencintai suami kamu, nak. Untuk bisa memperlihatkan bagaimana hancurnya perasaan kamu. Ya Allah, bagaimana Ayah bisa tahu tentang semua itu? Apa yang Ayah katakan mungkin benar, tapi aku nggak dalam posisi mengamini semua yang Ayah bilang. Aku datang ke sini untuk memohon pada Ayah agar membatalkan gugatan Ayah terhadap perusahaannya Mas Pras. Selamat siang, Dok. Siang. Saya David. Saya diberitahu oleh teman saya untuk bertemu dengan dokter hari ini. Ini mengenai tes DNA antara saya dan anak saya. Kenapa kamu diam? Pasti di hari kecil kamu membenarkan semua ucapan ayah. Dan dibenarkan kondisinya. Kamu tersakiti karena perkawinan Pras dengan perempuan itu, kan? Kenapa kamu gak jujur sama ayah, nak? Maaf, Ayah. Tapi aku datang ke sini bukan untuk membicarakan hal itu. Kita sudah berulang kali membahas ini, Ayah. Kenapa kamu bicara seperti itu? Kedatangan aku ke sini untuk memohon dengan segala kerendahan hatiku, Ayah. Agar Ayah mau mencabut gugatan kepada Mas Pras. Oh, ini pasti kamu disuruh suami kamu, kan? Coba kamu lihat. Apa bukan pengecut namanya? Bahkan tuh menghadapi ayah aja, dia nggak berani. Ayah. Itu ciri-ciri laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sudah mempoligami kamu, menyakiti hati kamu. Dan sekarang, dia menyuruh kamu untuk meminta ayah mencabut gugatan itu, kan? Enak aja. Enggak ini. Ayah nggak akan pernah melakukan itu. Ayah dengerin aku dulu. Ayah jangan seuzon. Aku datang ke sini atas inisiatifku sendiri. Aku berani bersumpah. Omong kosong. Jangan menutupi kebobrokan suami kamu di hadapan ayah. Enggak, Ayah. Mas Pras gak pernah nyuruh aku datang ke sini. Ini semua benar-benar atas inisiatifku sendiri. Aku mohon, Ayah. Aku mohon kebijaksanaan Ayah. Bohong kamu hari ini. Kamu pasti sedang menutupi kesalahan suami kamu. Enggak, Ayah. Masa iya aku berani bersumpah untuk sebuah kebohongan?
Apalagi ini bulan suci Ramadan. Aku nggak mungkin melakukan itu, Ayah. Nggak mungkin. Assalamualaikum. Itu sudah menjadi keputusan ayah. Ayah nggak akan pernah mencabut gugatan itu. Kecuali apa, Ayah? Bilang Ayah sama aku, Ayah bilang. Apa yang harus dilakukan sama Mas Pras agar Ayah mau mencabut gugatan itu? Ada apa lagi sih? Assalamualaikum. Ada apa, Mas? Ibu. Apa yang membuatmu datang ke rumah ibu sambil bersihin air mata seperti ini? Aku lagi memohon untuk Ayah mencabut gugatannya. Gugatan apa? Ayah mempilotkan perusahaannya Mas Pras. Mas, kita kan sudah bicara panjang lebar bahwa kita harus menerima dengan ikhlas pernikahan poligami Arini dan Pras. Jadi, Mas, jangan lagi, Mas. Mas teruskan semua gugatan itu. Ibu bisa bilang seperti itu karena ibu sebagai ibunya. Tapi aku adalah ayah dari Arini. Aku pria yang selalu menjaga Arini sepanjang hidupnya. Dan aku gak akan pernah ikhlas lihat anakku menderita, Bu. Mas kan juga pernah melakukan hal yang sama aku. Aku bisa memaafkan Mas. Kenapa Mas nggak bisa memaafkan Pras? Justru itu, Bu. Karena ayah tahu bagaimana kepedihan hati ibu. Ayah tahu kesedihan ibu. Ayah tahu sebanyak apa air mata yang ibu teteskan tiap harinya, Bu. Ayah tahu itu, Bu. Makanya ayah melepaskan perempuan itu. Demi ibu. Demi cinta kita, Bu. Suruh Pras bawa istri keduanya pergi dari rumah itu. Dan jangan pernah Pras berpikir untuk menempatkan kedua istrinya dalam satu rumah. Karena saya belum siap secara mental maupun materi, Dok. Saya tidak yakin bisa menjamin kelangsungan hidupnya. Akhirnya, saya meninggalkannya dalam keadaan hamil dia, Dok. Tapi baru-baru ini saya bertemu dengan dia. Saya menanyakan mengenai anak saya. Dia bilang kalau anak saya sudah meninggal. Pras terlalu sombong untuk melakukan apa yang aku lakukan. Itu siapa? Ayah yang mengangkat dia jadi orang yang sukses. Tapi apa balasannya? Dia malah menghancurkan hidup anak kita. Sudahlah, Ayah. Aku sudah menerima ini semua. Yang lalu biarlah berlalu. Kenapa kita nggak coba untuk memulai lembaran baru? Aku sudah ikhlas menerima semua ini, Ayah. Dan aku datang ke sini untuk memohon kebijaksanaan Ayah. Kasihanin Arini dan Mas. Ini bukan hanya menyangkut nasib rumah tangga mereka, Mas. Tapi hajat hidup orang banyak. Karyawan-karyawan Pras semua sangat menggantungkan nasib pada perusahaannya, Mas. Tolong, Mas. Pakai hati nurani. Baik. Baik. Karena ibu kamu sudah bicara.
Mau gak mau, ayah harus mendengarkannya. Ayah sayang sama kamu, nak. Makanya ayah akan coba bertindak secara bijaksana. Subhanallah. Jadi ayah bener kan mau mencabut gugatan ayah dan mengembalikan posisi Mas Pras seperti semula? Iya. Ayah akan melakukannya. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa lagi, ayah? Kalau ayah meminta kami bercerai, itu nggak mungkin. Aku kan sudah menjelaskan sama ayah panjang lebar tentang alasan aku untuk mempertahankan pernikahanku dengan Mas Pras. Bukan. Bukan perceraian. Hari ini, suruh Pras bawa istri keduanya pergi dari rumah itu. Dan jangan pernah Pras berpikir untuk menempatkan kedua istrinya dalam satu rumah. Kalau dia bisa melakukan itu, ayah akan cabut gugatan itu, nak. Kayaknya mobilnya David deh. Memangnya kamu lupa? Kalau aku sudah membawa sehelai rambut dari anak kamu. Dan sebentar lagi, aku akan membawanya untuk dites DNA. Gawat nih. Jangan-jangan David mau ngelakuin tes DNA. Aduh, gimana nih? Tapi baru kemarin, Dok, saya melihat dia sedang menggendong seorang bayi. Bagus dong, berarti anak Pak David lahir dengan selamat. Tidak, Dok. Dia bilang kalau bayi yang digendong itu bukanlah anak saya. Tapi saya yakin kalau anak yang digendong itu merupakan anak saya, Dok. Maka dari itu saya ingin melakukan tes DNA hari ini. Ini adalah sampel dari rambut anak saya dan ini sampel rambut saya, Dok. Tentu saja, semua orang bisa melakukan tes DNA. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan, Dok, untuk mengetahui hasilnya? Tidak terlalu lama, Pak. Karena teknologi zaman sekarang sudah canggih. Kita akan bawa sampel tes DNA ini ke laboratorium. Baik, Dok. Terima kasih ya, Dok, ya. Semoga dokter bisa membantu saya. Saya takut kalau anak saya dibawa kabur oleh perempuan itu, Dok. Anak itu masih darah daging saya, Dok. Saya paham, Pak. Tolong beri saya waktu untuk melakukan tes DNA-nya. Ayah, aku mohon. Apa nggak ada cara lain? Ayah tahu sendiri kan, kalau ide untuk kami bertiga tinggal dalam satu rumah itu adalah ide aku. Dari sekian banyak orang, kenapa ide itu berasal dari kamu, nak? Aku cuma nggak mau Mas Pras kelelahan karena harus bolak-balik kedua rumah tangga. Dan sementara kedua anak kami juga sangat membutuhkan perhatian ayahnya. Kamu memang bisa menganggap hal ini hal biasa, nak. Tapi kamu lupa, kamu hidup di antara masyarakat yang judgmental. Kamu nggak boleh egois, nak. Kamu tahu nggak? Pertama, pandangan orang-orang tentang suami kamu yang menempatkan dua istri dalam satu atap. Dan yang kedua, ayah memikirkan perasaan kamu, nak. Maksud ayah? Hari ini, kamu jangan coba-coba membohongi ayah. Ayah sangat tahu kamu sakit setiap kali melihat Pras bersama Meros, kan? Hari ini, hati kamu itu bukan walam. Kamu cuma manusia biasa, nak. Tapi ayah, aku punya iman. Dan iman itulah yang akan menetralisirkan setiap rasa sakit yang datang ke hati aku. Tapi sampai kapan, nak? Sampai kapan kamu mau menghabiskan sisa hidup kamu dengan pemakluman dan keikhlasan seperti itu, nak? Enggak.
Ayah gak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Arini, untuk satu hal yang ini, Ibu setuju dengan ayahmu. Jadi ibu dukung ayah. Nak, ini bukan masalah mendukung atau tidak mendukung. Tapi menurut Ibu, masih ada jalan lain yang lebih bijaksana, Nak. Jalan apa maksud ibu? Duduk dulu. Kita bicara sambil duduk aja. Dengerin Ibu, Nak. Pras sudah memilih untuk berpoligami. Itu artinya, ya dia harus punya konsekuensi dengan keputusannya itu. Biarpun dia harus bolak-balik mengurus 2 rumah tangga, itulah konsekuensi yang harus dia ambil. Kamu gak boleh, Nak, mengorbankan diri kamu untuk memenangkan Pras. Mrs. Sus, saya boleh nanya nggak? Ada orang yang daftar bernama David ke bagian spesialis, ada nggak? Sebentar ya, saya cek dulu. Oh iya benar Mbak, Mas yang tadi menemui dokter ginekologi. Dokter ginekologis, itu dokter spesialis apa ya? Biasanya sih seorang laki-laki menemui dokter ginekologi, ia membahas tentang infertilitas, tempatnya sebelah sana Mbak. Oh iya, makasih Sus. Jangan-jangan firasat aku benar. Dia bakal melakukan tes DNA dengan Akbar. Itu nggak boleh terjadi. Aku harus segera menemukan David. Sampel rambut Akbar nggak boleh sampai ke tangan dokter. Kenapa kamu nangis lagi, sayang? Aku nggak tahu, Bu. Aku nggak tahu kalau kejadiannya bisa sampai seperti ini. Ternyata benar apa yang ayah dan ibu katakan. Kalau aku memang sakit setiap kali melihat Mas Pras bersama dengan Meros. Tapi sekali lagi, aku nggak bisa menentang kehendak takdir, Bu. Aku harus patuh dan tunduk terhadap ketetapan yang sudah digariskan di dalam hidupku. Tapi Allah juga melarang hamba-hambanya untuk menzolimi dirinya sendiri. Tapi Mas Pras nggak pernah berniat untuk... Iya, Nak. Ibu paham. Pras menikah lagi untuk menolong Meros dan bayinya, iya kan? Tapi bukan berarti kalian harus tinggal satu rumah. Banyak hal yang harus kamu korbankan, Nak. Kalau kamu terus-menerus hidup dalam satu rumah seperti itu, kamu juga harus memikirkan kebahagiaan kamu dan harga diri kamu. Harga diri? Iya, karena orang lain menilai kamu itu sebagai orang yang... Tapi aku rasa di sini nggak ada yang menang ataupun kalah. Pernikahan ini udah terjadi dan kami sudah menerima semua konsekuensinya. Iya, tapi bukan berarti kamu harus menekan diri kamu untuk kebahagiaan orang lain. Kamu nggak bisa hidup terus-menerus seperti ini, Rin. Ingat, kamu tuh juga masih punya Nadia. Kamu harus pikirin kejiwaan Nadia. Apa hubungannya dengan Nadia, Bu? Apa jadinya nanti? Kalau Nadia sudah tumbuh dan besar, lalu dia melihat ayahnya hidup bersama 2 istri. Udah kamu pikirin efek psikologisnya untuk Nadia, untuk kejiwaannya.